penyembahan kami, ini pujian kami, ini korban syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami rindu Engkau yang hari ini mengenyangkan kami dengan kebenaran yang ilahi yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, segala hormat, kemuliaan dan keagungan kami serahkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya kembalikan ke host. God bless you. Oke, terima kasih Kak Febri yang telah memimpin kita semua dalam pujian penyembahan. Puji Tuhan, kita sangat diberkati hari ini. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi ya, karena pasti teman-teman di sini udah pada nunggu-nunggu kan sesi yang selanjutnya, yaitu sharing yang sangat ditunggu-tunggu. Iya, sesi sharing firman dan juga sesi Q&A. Nah, sebelum itu kita mau ingatkan teman-teman untuk sebisa mungkin teman-teman bisa open cam dan mute mic-nya. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa aja langsung dikirimkan selama sesi sharing firman berlangsung dan bisa dikirimkan ke Zoom yang bernama AA Pertanyaan. Oke, kita nggak usah lama-lama. Mari kita sambut langsung Pastor Joshua Christian. Halo. Shalom. Oke, silahkan Pastor Joshua untuk menyampaikan. Yuk, mari kita doa sama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi untuk sore malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kesetiaan-Mu. Kami mengucap syukur. Engkau Tuhan Allah yang setia. Bahkan saat kami tidak setia pun, Engkau tetap Allah yang memegangi setiap kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ajari setiap kami tentang destiny, ajari setiap kami tentang apa itu arti dari kami menangkap panggilan ilahi yang sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom semuanya teman-teman yang dari Sumatera, yang dari Jawa, yang dari Kalimantan, Sulawesi, NTT, tadi aku ada baca, NTB, Bali, Kepulauan, Ambon, sampai ke Papua, sampai yang ada di luar negeri juga. Nah, hari ini aku mau langsung share aja teman-teman. Tema hari ini kan tentang destiny. Tentang sebuah tujuan akhir, tentang sebuah tujuan hidup. Karena memang gini ya, banyak anak-anak muda yang saya dapetin, memang kalian ini belum punya cita-cita. Selalu ngomongnya ya kita ngeflow, oke, kita ngeflow. Kalau kamu ngeflow kemana Tuhan mau, oke, that's fine. Tapi kalau kamu ngeflow kemana angin bawa, nah itu yang masalah. Aku ini lihat banyak sekarang teman-teman ini, sekarang lagi modelnya adalah coffee shop. Semua pengen jadi barista, semua pengen jadi tukang kopi gitu ya. Baru punya duit 50 juta gitu, baru punya duit 20 juta, udah pengen beli mesin kopi, pengen bikin warung kopi sendiri. Sampai warung kopi itu menjamur di mana-mana. Nah, padahal tahu nggak teman-teman, dalam 5 tahun, kalau ada 10 pengusaha, ini bukan berarti menghancurkan iman teman-teman ya. Dalam 5 tahun, dari 10 pengusaha, 9 akan gagal. Sisa 1. Dan 5 tahun berikutnya, dari 10 pengusaha yang masih bertahan, 9 akan gagal lagi. Jadi sebenarnya nggak segampang itu bikin coffee shop yang menguntungkan gitu ya. Tapi karena tren, karena flow-nya seperti itu. Terus aku juga dengar teman-teman ini, sekarang lagi trennya adalah cryptocurrency. Mereka lihat Bitcoin, mereka lihat Dogecoin yang paling baru ya. Apa sih sebutannya itu yang koin anjing. Terus sekarang yang paling baru Stop Elon namanya. Mereka lihat, wah ini cryptocurrency, Bitcoin, semua lagi bagus. Aku mau main di sini, aku mau main di trading, aku mau main di saham, aku main dolar. Itu ngeflow. Nanti begitu musimnya berubah, wah kalian pusing sendiri. Wah ini kenapa ya kok ternyata aku main cryptocurrency malah harganya ngedrop semuanya. Karena kalian nggak sungguh-sungguh belajar. Tapi kalian ini ngikutin flow. Bukan apa yang Tuhan sudah destinikan dalam hidup teman-teman. Nah yuk kita baca sama-sama yuk. Di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Aku bacain. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Dalam bahasa Amplified keren gini. For you form my innermost part. Sebab engkau Tuhan, Allah yang membentuk bukan cuma partku yang di luar, tapi semua karakter, semua destiny, semua blueprint, itu engkau yang bikin Tuhan. Dan engkau yang merajut, you knit me together in my mother's womb. Tuhan itu merajut. Jadi kamu ini handmade. Coba boleh bilang ke kiri kanan kameranya ya, lu tuh handmade gitu ya. Ke bawah gitu ya, lu tuh handmade gitu. Kalian tuh handmade gitu teman-teman. Kalian itu bukan ciptaan pabrik. Kalian itu bukan ciptaan massal gitu ya. Kayak bikin apalah, misalnya bikin roti gitu yang ada pabrikannya cetrek gitu. Enggak. Kamu ini handmade. Saya ini suka nonton sebuah dokumenter tentang kenapa ada barang-barang yang mahal. Dan salah satunya saya ini nonton tentang ada satu pisau buatan Jepang. Dan pisau biasa, pisau dapur yang mungkin kita beli 100.000, 50.000 juga mungkin masih dapat. Tapi pisau buatan made in Japan ini bisa harganya sampai 3 juta sampai ratusan juta pun ada gitu. Kenapa? Kalau dia tagline-nya gini. Ini adalah pisau yang akan kamu wariskan ke cucumu. Wih. Jadi cucumu akan memakai pisau yang sama yang dipakai oleh nenekmu. Wah, itu tagline-nya dia seperti itu. Dan dia tuh bilang gini, semua pisau itu, semua besi itu karakternya beda. Dan kamu nggak bisa bikin kayak di pabrik gitu ya, ada alat potongnya, lalu ditipisin, diapain, dan tahu-tahu keluar pabrik udah jadi. Nggak bisa. Tapi pisau yang handmade itu beda. Wah, dia ceritain teman-teman, aku sebenarnya pengen tayangin videonya, tapi karena videonya kepanjangan dan kalau aku edit juga takutnya kurang ngerti karena subtitle-nya bahasa Inggris. Jadi in prinsip gini, itu kan besi, dan besi itu nanti dia ada alatnya yang kayak hammer gitu ya, alatnya yang hammer yang gepengin pisaunya. Dan yang keren, waktu di hammer itu pisaunya ini nggak rata, dan itu kayak fingerprint di setiap pisaunya. Keren banget teman-teman. Aku juga lupa nama pisaunya apa. Jadi pisaunya tuh bentuknya kayak bulat-bulat, ada patternnya. Nah dia tuh bilang gini, kalau pisau buatan pabrik itu smooth. Sehingga begitu dia motong bawang, teman-teman notabene saya ini nggak bisa masak sama sekali ya. Jadi saya cuma kemakan iklan. Ya saya nggak ngerti masak, ini cuma iklannya seperti itu. Kalau pisau yang smooth, kamu motong bawang, maka bawangnya itu akan nempel di pisaunya. Karena terlalu smooth gitu. Tapi justru karena ini ada fingerprintnya, karena dia bentol-bentol pisaunya. Begitu dia motong bawang, maka bawangnya itu kan jatuh otomatis. Nah, itu iklannya lah, iklannya. Sehingga menciptakan setiap pisau ini punya fingerprintnya sendiri-sendiri, dan pisau ini especially made for you. Nah, ceritanya gitulah. Dan di situ nanti ada tag, ada apa? Ada namamu, inisial namamu, misalnya Korin gitu ya. Di situ nanti ada logo C-nya di situ ya. Tergantung lah. Tergantung hal, sampai harganya ratusan juta rupiah. Dan kenapa? Ya handmade. Dan kamu ini handmade, teman-teman. Di Alkitab ditulis gini, sebab akulah Tuhan yang merajutmu. Jadi kamu ini bukan ciptaan pabrik, bukan papa mamamu atau siapapun lah keceplosan nongol kamu, enggak. Tapi kamu ini di handmade sama Tuhan. Saya selalu katakan gini, tidak ada anak broken home yang lahir dengan kutuk. No. Kutuknya itu kena ke orang tuamu. Tetapi bagaimana kamu bisa lahir, itu adalah handmade dari Tuhan. Saya ulang. Kutuk itu adalah kesalahan orang tuamu, bukan salahmu. Tahu nggak ada berapa banyak suami istri yang mereka berdoa minta anak, dan mereka nggak pernah dapat anak bahkan. Saya kenal berapa, puluhan, mungkin belasan lah minimal. Suami istri keluarga yang mereka sangat berdoa minta anak dan mereka tetap belum punya anak. Adalah berapa mungkin, nggak sampai belasan kali ya. Tapi mungkin saya bisa nyebutin 5, 6 tuh ada. Mereka berdoa, mereka coba pakai program bayi tabung, mereka coba, nggak bisa. Dan ada orang yang married by accident dan hamil. Kenapa? Karena engkau punya purpose yang sudah Tuhan siapkan dalam hidupmu. Dan Tuhan yang merajutmu, dan Tuhan berkata seperti ini. Sebab engkau yang diciptakan fearfully and wonderfully made. Engkau ini adalah wonderful dan engkau adalah masterpiece dari Tuhan.
Sampai sini nangkep nggak sih teman-teman? Ini mukanya bengong semua, saya nggak tahu kalian tuh dengerin saya atau lagi double tap tap lain lihat YouTube gitu ya, dan muka saya doang lagi ngoceh-ngoceh gitu. Tapi engkau ini handmade sama Tuhan. Jadi nggak ada istilah kamu ini buatan pabrik kalau orang tuamu buat gitu doang, kejadian kalian nggak ada, enggak. Kalian itu sudah didesain, oke, nanti kamu akan punya orang tua seperti ini, dan jadilah setiap kamu. Nah, setiap engkau akan punya blueprint, setiap engkau akan punya destiny, bagaimana Tuhan akan mendesain, kamu akan jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hidungnya perada pesek dikit, matanya belok, nanti kamu pakai kacamata, rambutnya keriting, kulitnya kuning langsat, itu didesain. Itu didesain oleh Allah. Oke, sampai sini semua teman-teman ngerti bagaimana engkau sudah diciptakan spesial dan handmade di tangan Tuhan, amin. Yang kedua gini, teman-teman harus ngerti, di dalam bahasa Ibrani ada satu kata namanya akarif. Akarif. Akarif itu apa? Akarif ada yang kita kenal dengan destiny. Apa yang kita kenal dengan destiny? Destination. Apa itu destination? Tujuan hidup. Contoh, anggaplah saya mau pelayanan khotbah ke Bandung. Maka destiny dan destination akhir saya adalah kota Bandung. Saya akan dari Bekasi, saya akan masuk tol, nanti akan bayar tol, ngelewatin kota Cikarang, habis ngelewatin Cikarang, ngelewatin apalah Purwakarta, ngelewatin Cianjur, baru saya akan sampai kepada Bandung. Nah, di dalam destiny pun sama, teman-teman. Tapi semua ujungnya, akarifnya sama. Akarif itu dalam bahasa Ibrani artinya the end. Jadi arti kata destination, arti kata destiny, arti kata tujuan hidup dalam bahasa Ibrani artinya adalah the end. Akhir hidupmu. The end itu kan tamat. Tamatnya seperti apa hidupmu itu sudah ditulis sama Tuhan. Contoh paling gampang, bangsa Israel. Bangsa Israel waktu dia keluar dari bangsa Mesir, akarifnya atau destiny-nya dia kemana sih? Tanah perjanjian, tanah Kanaan. Betul nggak? Betul nggak? Ini nggak ada yang ngangguk-ngangguk nih. Antara kamera kalian nge-freeze, internet kalian jelek, atau memang kalian nggak dengerin saya. Udah pilihannya itu aja kan 3. Tapi destiny akhir dari bangsa Israel adalah dia sampai ke tanah Kanaan. Nah, sekarang saya mau ngomong gini. Tahu nggak jarak dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu jarak paling cepat berapa minggu? Berapa minggu ya, bukan berapa jam. Berapa minggu? Sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu. Itu lewat mana? Itu lewat kota-kota musuh. Jadi kalau bangsa Israel mau keluar dari Israel, keluar dari Mesir, maaf, dan dia mau perang, sampailah dia ke tanah Kanaan, 2 minggu dia sampai. Tapi kalaupun dia lewat padang gurun, bisa nggak? Bisa. Kira-kira berapa? Anggaplah mungkin sebulan, dia akan muter, atau 2 bulan mungkin lewat padang gurun dan dia sampai. Tapi sekarang saya mau tanya, dari bangsa Israel keluar dari Mesir sampai dia ke tanah Kanaan, dia butuh waktu berapa lama? 40 tahun lebih. Why? Tujuannya sama nggak tanah Kanaan? Puji Tuhan sampai ya. Puji Tuhan akhirnya bangsa Israel sampai ke destiny, sampai ke akarifnya, sampai ke the end, sampai ke destiny akhir yang sudah Tuhan siapin. Tapi apa yang membuat bangsa Israel nggak 2 minggu, nggak 2 bulan, nggak 2 tahun, 40 tahun. Why? Itu pilihanmu, teman-teman. Tuhan sudah desain. Oke, nanti angel kamu akan ke sini, dan tujuan akhirnya kamu akan jadi pengusaha, kamu akan jadi dokter yang akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi angel kepahitan, angel nggak mau belajar, angel nggak mau ngejar, males, marah sama orang tua, berantem di sekolah, ya turun kelas. Nyampe nggak? Nyampe, tapi takes time. Saya ini punya satu teman, dia dari SMA, dia selalu bertekad dia mau jadi notaris. Ini keren banget, dia seorang penari. Setiap kali latihan nari, maka dia akan bawa buku hukum setebel gini. Orang papahnya stroke, mamanya single parent, setiap hari dia harus mandiin, cebokin papahnya. Maaf. Dan setiap hari dia kerja, kenapa? Dia bilang gini, aku tuh nggak punya uang. Aku harus ngejar beasiswa.
dan aku harus belajar, aku harus masuk UI, dan aku harus jadi notaris. Dan hari ini teman-teman, dia masuk UI, dia selesai S1, S2-nya masuk ke UI, beasiswa full gratis, dia sudah hampir lulus sarjana hukum, dia kerja, dia magang, ditawarin kerja dengan gaji 25 juta. Bahkan lu tinggal sebut gaji mau berapa. Umurnya hampir sama kayak saya. Umurnya umur 26, sama persis. Dia umurnya 26, dan ditawarin gaji 25 juta. Bahkan lu tinggal sebut, lu mau gaji tambahan berapa. Tapi bukan notaris. Dan dia bilang ini, destiniku notaris. Di drop teman-teman gaji 25 juta. Di drop. Dan dia pilih mengejar akarif. Destininya sebagai seorang notaris. Nah hari ini sekarang gini. Yang menjadi destiny dalam hidupmu itu apa? Yang membuat engkau sampai ke destiny cepat atau lambat, itu terserah lo, bro. Lo mau cepat atau lambat ya terserah. Contoh saya. Destiny saya mungkin jadi seorang pemimpin, destiny saya jadi seorang hamba Tuhan. Entah saya kepahitan, entah saya nggak mau belajar khotbah, entah saya nggak mau belajar memimpin, dan ujungnya itu jadi makin lama, itu ya my choice. Tetapi tetap destinimu sudah Tuhan tetapkan. Dan engkau tidak akan pernah bisa keluar dari destiny. Kecuali engkau tidak menyelesaikan destiny. Beda cerita. Tapi dari engkau di kandungan, Tuhan sudah mendesain. Ada grand design masterpiece dari Tuhan. Nanti Korin dia akan di tahun sekian, dia akan ketemu sama Kojos lagi datang ke Samarinda, kok bisa dia pas datang, ketemulah mereka di situ, dia ngobrol, mendadak jadi on fire, jadi cinta Tuhan, ternyata bulan depan, wah itu panjang. Tapi itu grand design dari Tuhan. Tapi yang membuat engkau sampai ke destinimu cepat atau lambat, itu ya sak sukamu, teman. Nanti kamu kepahitan lah, nanti kamu marah lah, nanti kamu tersinggung lah, ya ujungnya kamu 40 tahun muter-muter. Nah, lanjut. Elisa punya mimpi dan dia berpikir, Elisa sangat ingin menjadi seorang pedagang. Elisa sangat ingin jadi seorang orang kaya. Dia mungkin cita-citanya pengen jadi donatur. Mungkin mimpinya Elisa, dia pengen jadi seorang yang, orangnya sukses mungkin. Tapi tiba-tiba Tuhan datang, dan Elia melemparkan jubah. Dan panggilan itu diterima oleh Elisa. Elisa meninggalkan semua pekerjaannya. Dan ternyata Tuhan punya destiny yang jauh lebih besar. Jadi seorang hamba, dan ujungnya mewarisi 2 kali lipat dari Elia. Paulus punya cita-cita menjadi seorang pembunuh. Tetapi destiny membuat dia menjadi seorang rasul. Ada Petrus, dia punya cita-cita seorang nelayan, tetapi Tuhan punya destiny untuk dia menjadi dasar batu karang atas gereja. Yunus punya cita-cita jadi seorang pedagang, jadi seorang pelarian yang pergi ke Tarsis, tetapi destiny, akarif, berkata, aku mau kamu jadi pengubah satu kota. Mari kita buka sama-sama di Alkitab. Kisah Rasul 7 ayat 58. Kisah Rasul 7 ayat 58. Kisah Rasul 7 ayat 58. Saya bacain karena beberapa teman-teman pakai handphonenya buat Zoom ya. Lalu mereka menyeret dia dari luar kota. Ini cerita tentang Stefanus. Stefanus yang dilemparin batu dan dibunuh. Oh iya, sebelumnya Fania minta tolong chat orang rumah, Van, ambilin minum gitu, Van. Tolong, Van. Minumku habis. Hari itu Stefanus dilemparin batu dan dia mau dihukum mati. Lalu dia dilemparin batu dan dia kita ditulis gini. Lalu melempari Stefanus dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama siapa? Saulus. Saulus ini siapa? Seorang pembunuh. Saulus ini pembunuh. Tapi destiny. Cuman apa? Jubah ditaruh.
jubah saksi, jubahnya Stefanus, ditaruh di depannya Saulus. Ini keren. Lalu beberapa tahun kemudian, singkat cerita, Saulus bertemu dengan Tuhan, dan Saulus bertobat. Apakah itu sebuah kebetulan? No. Itu yang disebut dengan destiny. Itu yang disebut dengan destiny. Nah, kita ini semua punya mimpi, kita semua punya cita-cita. Aku akan kesaksian, teman-teman. Saya ini punya mimpi. Saya juga pernah muda, meskipun saya masih muda ya. Saya ini umur 26, ya beranak sih, udah beranak 1, tapi masih muda, 26. Saya ini punya mimpi saya sebenarnya nggak muluk-muluk, karena papa saya adalah seorang karyawan. Papa saya adalah seorang karyawan yang sangat setia. Papa saya ini dari lulus kuliah, lulus S2, sampai sekarang masih bekerja di pabrik perusahaan yang sama. Dari papa saya kuliah di Belanda, pulang Indonesia tahun 98, dapat pekerjaan pertama, sampai sekarang kerjaannya masih itu. Ya bayangin ya, persistennya. Mama saya juga sama. Mama saya dari Belanda pulang ke Indonesia, bangun pelayanan, dan pelayanan itu yang masih sampai sekarang. Jadi memang papa mama saya ini dua-duanya orang yang setia. Nah, tapi gini, saya tuh melihat papa saya ini seorang karyawan. Hidupnya aman. Papa saya akan berangkat ke kantor sekitar jam 8. Dulu ya, kan sekarang udah pisah rumah, udah married. Dulu berangkat dari rumah mungkin jam 8, maksimal setengah 9. Dan sampai rumah sekitar jam 7 malam, jam 8 malam. Gajinya settle, gajinya tetap. Kadang ada masalah di kantor, dia akan pergi nginep di kantor mungkin sekitar 3 hari. Kadang ada urusan gereja, ada urusan apa, pulang jam 10 malam. Tapi in prinsip, semua dia tetap settle, tetap sama. Dan itu membuat saya punya mimpi, saya ini pengen jadi karyawan. Dengan gaji tetap yang sama, dan saya akan mengikuti jejak papa saya akan bekerja di tempat yang sama, dan mungkin saya akan ngekos di Jakarta, dan sembari nabung, nabung buat menikah, nabung buat beli rumah, dan begitu saya udah cukup kaya, saya akan beli tanah di pinggir kota, dan saya akan beli rumah kecil dengan taman yang besar, dan saya akan pelihara kelinci, menikah, punya anak perempuan 1. Mimpi saya nggak muluk-muluk, teman-teman. Mimpi saya benar-benar mimpi sederhana, seorang pria yang tidak ingin take a risk. Saya adalah orang yang main aman. Tapi kemudian destiny datang dalam hidup saya. Dan hari ini saya punya rumah di pinggir kota Jakarta. Walaupun masih kota Bekasi, tapi saya di pinggir kota Jakarta. Rumahnya nggak kecil, rumahnya besar, dan ada tamannya, pelihara kelinci, tapi kelincinya mati, menikah, punya anak perempuan 1, dan istri saya lagi mengandung on the way 2. Destiny yang Tuhan sediakan jauh lebih besar dari yang pernah saya mimpikan. Saya cuma mimpi jadi karyawan, ini kecil, apa kecil. Tapi destiny datang, dan destiny itu mengubahkan hidup saya. Jalan di jalan Tuhan. Tapi kuncinya gimana, teman-teman? Terus gimana kok? Aku juga pengen jadi menyelesaikan destiny, bener ya? Kan semua gini, aku juga pengen kok masuk ke track ke destiny-ku. Tapi sekarang gue aja nggak tahu destiny gue apa, bro. Gitu, gue aja nggak ngerti. Sekarang gue cuman anak sekolah, gue kuliah aja nggak bisa gitu ya. Aku kuliah aja nggak ada duit kok gitu. Terus gue tuh sekarang mau jadi apa gitu. Mari kita buka sama-sama di Alkitab. Keluaran 4 ayat yang kedua. Keluaran 4 ayat yang kedua. Ini ada 2 cerita yang kira-kira sama. Di Alkitab ditulis gini, Keluaran 4 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Hari itu Musa kehilangan destiny 40 tahun. Musa dari pangeran Mesir, Musa dari seorang jenderal. Pernah ada satu cerita di mana Mesir melawan Ethiopia, dan panglima yang memimpin bangsa Mesir ialah seorang jenderal yang bernama Mose. Tapi kemudian dia pergi dari Mesir, dia tinggal ke pinggir padang gurun, dia menikah, punya anak, jadi penggembala domba, dari seorang pangeran, dari seorang panglima, jadi seorang yang gagap, dan kehilangan segalanya, dan tiba-tiba dalam 40 tahun panggilan destiny itu datang. Dan tiba-tiba
Tuhan menjumpai dengan bentuk semak yang terbakar. Dan Tuhan berkata, Musa, aku mau kamu menyelamatkan bangsa Israel. Nggak bisa Tuhan, destiniku udah putus, aku nggak bisa kuliah, aku nggak punya uang, papa mamaku begini. Kira-kira jawaban Musa sama seperti kebanyakan teman-teman. Jawaban Musa sama desperate-nya kayak kalian. Tapi sekarang aku gagap, aku nggak bisa khotbah, aku nggak bisa nyanyi, PSBB, nggak bisa pelayanan. Kira-kira mirip sama kalian semua. Dan jawaban Tuhan cuma gini, Musa, please jangan bawel. Apa yang ada di tangan? Dan kemudian Musa bilang, Tuhan, gue tuh cuma punya tongkat. Tapi tongkat ini nggak bisa. Gue nggak mungkin begini. Nggak bisa. Dan itu cuma satu tongkat. Itu cukup. Dan kalau teman-teman baca di Alkitab, kemudian turunlah Musa. Dan dia bukan bawa tongkat. Dia bawa tongkat Allah. Cerita yang kedua, sebelum aku bahas. Markus 6 ayat 38. Markus 6 ayat 38. Sama. Hari itu 5.000 orang datang. 5.000 orang datang dan Tuhan bilang gini, oke, murid-murid lu kan ber-12 nih. Tolonglah lu pikir gimana cara ngasih makan. Pokoknya gue khotbah, lu ngasih makan. Kalau lu bingung, gue yang ngasih makan, lu 12 yang khotbah ya. Nggak bisa lah Tuhan, udah kamu aja khotbah. Ini cerita saya ya, hiperbola dikit. Akhirnya Yesus yang khotbah. Oke, udah murid-murid gimana? Udah siapin makan belum? Nggak bisa, makanannya nggak ada. Kotanya jauh, duitnya kurang. Sama sekali lagi, seperti kebanyakan kita yang bawelnya kelewatan. Kok nggak bisa? Aku nggak punya uang. Aku nih mimpiku aku pengen jadi dokter. Tapi aku nggak bisa, aku nggak punya uang buat jadi dokter. Aku A, aku B, papaku miskin, aku begini, aku bukan anak siapa-siapa. Semua selalu bilang gitu. Ya kan kau Jos terkenal, aku nggak terkenal. Siapa yang mau ngasih aku uang? Ada satu anak panti asuhan kita, handphonenya rusak. Dan dia bilang, Ci, aku pengen beriman punya handphone. Karena handphoneku rusak, dia orang pelayanan. Emang rutin di tempat kita. Dan saya bilang gini, ya kamu beriman lah. Ya gimana Ci, nggak ada orang kenal aku. Kalau Koko Cici kan terkenal, banyak orang mau ngasih handphone, ngasih apa. Udah pokoknya kan lu berdoa beriman. Bayangin di suatu kebaktian, ada orang datang, nggak kenal dia siapa, nyerahin handphone, ini buat kamu. Samsung S10, teman-teman. Ini silahkan buat kamu. Kenal aja kagak. Ya itu apa ya, terserah kamu lah. Dan hari itu Tuhan ngomongin. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, murid, berapa banyak roti yang ada padamu? Sama, dia tanya ke Musa gini, Musa di tangan lu ada apa? Sekarang dia sama, murid, lu punya berapa roti sih? Coba periksa. Dan mereka bilang, Tuhan cuma ada 5 roti 2 ikan. Dan jawaban Tuhan apa? Cukup. Jawaban Tuhan simpel, cukup. Sekarang hari ini gini, teman-teman apa sih yang ada di tanganmu? Christine, apa sih yang ada di tanganmu hari ini Christine? Stella, Elius, semua teman-teman aku nggak bisa sebut. Ada May Tirza, ada David, ada Oppo A5s. Ya karena kamu nggak kasih nama sih. Jadinya Oppo A5s. Dan semua teman-teman yang lain di sini ada Reno, ada Joyce, ada May Sarah, ada Angel, ada Theophilus, ada Abigail Putri, ada semua. Hari ini apa yang ada di tanganmu, bro and sis? Bunda, apalagi sayang, semuanya. Hari ini apa yang ada di tanganmu, bro? Dan Tuhan bilang ini, cukup. Untuk kamu menyelesaikan destiny yang di tanganmu itu cukup. Believe it or not, saya mulai pelayanan youth saya cuma dengan apa? Sosmed. Follower saya berapa sih? 6.000, nggak banyak kok. Hari itu cuma 6.000. 6.000 benar-benar nggak banyak lah dibanding selebgram yang lain jutaan. 6.000, bro. Dari 6.000, 30 orang yang datang. Bayangin mana bisa sih bikin KKR buat 2.000 orang, 1.500 orang, cuma dengan 30 orang. Bahkan background mereka nggak pernah bikin KKR. Mereka orang Kepahitan, mereka anak futsal, yang nggak pernah bikin KKR. Tapi kalau lihat hari ini, ya itu yang ada di tangan saya. Hari itu saya nggak punya banyak, saya cuma punya follower saja 6.000. Dan Tuhan berkata, cukup. Cukup. Hari ini gini, coba teman-teman lihat apa sih yang dari tanganmu hari ini. Kok gue cuma punya gereja kecil yang nganggep gue aja enggak. Di antara teman-teman ada seorang namanya Fania.
Vania ini cuma singer cadangan. Singer cadangan dari satu gereja kecil yang ada di Jakarta. Singer cadangan ya, bayangin udah gereja kecil, cadangan lagi gitu. Singer lagi, bukan WL gitu ya. WL cadangan masih keren. Ini singer cadangan lagi. Jadi suatu kali semua orang pergi ke Israel dan orang ini ditinggalin. Kenapa? Dia nggak dipilih ke Israel. Dia bukan WL, dia bukan orang yang terpakai, dan satu gereja pergi ke Israel, dia enggak. Dan hari itu saya yang khotbah, ini kok bisa satu gereja kecil, ada hadirat Tuhan di tempat ini, kursi masih kosong, kok ada yang nyembah. Saya lihat ternyata ada satu perempuan main gitar di belakang pilar. Di belakang pilar nyanyinya, namanya juga singer cadangan. Kalau dia WL mah keren di panggung, dapat semua spotlight. Singer cadangan. Dan dari satu pertemuan, hari ini dia keliling ke provinsi, ke bangsa-bangsa, dipakai Tuhan dengan ajaib. Tapi hari ini apa yang dari tanganmu, teman-teman? Naomi Ambarita, apa yang ada di tanganmu? Yunike Elisa, apa yang hari ini ada di tanganmu? Sadrah, Abigail Putri, hari ini apa yang ada di tanganmu? Kok aku cuman punya warung mamahku? Jadikanlah warung mamahmu itu menjadi warung Tuhan. Sama seperti waktu Musa mengangkat tongkat dan dia berkata, ini tongkat Allah. Waktu Tuhan mengangkat 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Allah Bapa, ini terima kasih. Dan dari 5 roti dan 2 ikan, dari semua talenta yang kau punya, yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata, cukup. Dan apapun yang kau pegang akan jadi besar. Apapun yang kau pegang jadi berhasil. Sebab apapun yang sudah Tuhan berikan, itu Tuhan sendiri yang mendesain, dan itu semua Tuhan sendiri yang merekayasakan. Teman-teman, saya ini akan tutup dengan cerita. Saya ini pernah bangun rumah. Dan waktu saya bangun rumah, semua produksi rumah saya akan dimulai bukan dengan batu bata, bukan dengan alat nancep tiang, semua akan dimulai dari satu kertas biru. Namanya blueprint. Dan dari blueprint itulah kontraktor akan mulai membangun di atas. Tuhan yang sudah punya blueprint, Tuhan yang sudah menjadi kontraktor dalam hidupmu, dan sekarang tugasmu adalah tinggal membangun di atasnya. Kamu mau bangun sesuai blueprint, jadinya cepat selesai? Atau kamu mau kasih, ini Tuhan bikinnya lurus, kayaknya lebih keren segitiga deh. Dan tiba-tiba nggak bisa dibangun, itu urusanmu, teman-teman. Antara engkau mau masuk tanah Kanaan dalam waktu 2 minggu, engkau mau masuk tanah Kanaan dalam waktu 2 bulan, atau bahkan 40 tahun pun engkau belum selesai. Itu pilihan ada di tanganmu masing-masing. Hari ini teman-teman, aku mau tutup dengan Tuhan sudah mendesain destiny yang glorious dalam hidupmu. Tapi yang jadi pertanyaan, maukah engkau untuk mengerjakan destiny? Maukah engkau untuk mengambil tawaran yang dari Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau berikan? Waktu Tuhan bilang, ini loh, ada warung kecil, ini loh, ada gereja kecil, dan tugasmu adalah nari di gereja. Tugasmu adalah berdoa menjadi pilar buat gereja. Atau Tuhan berkata gini, hari ini sekarang kamu punya warung mamahmu. Udah nggak usah bikin coffee shopan. Bikin warung mamahmu menjadi warung paling keren satu kabupaten. Kamu bikin warung online. Misalnya nama mamahmu Siti. Dan kamu bikin City Shop. Atau misalnya kamu bikin jadi Citylicious. Asik. Dan kamu bikin jadi warung mamahmu menjadi warung yang paling hits. Menjadi warung yang paling keren. Hari ini kamu mungkin punya restoran yang gagal, restoran yang nggak laku, atau mungkin hari ini kamu punya peternakan babi, hari ini kamu punya toko kecil, hari ini kamu punya penjahit satu. Apapun yang ada di tanganmu, jadikan itu tongkat Allah. Dan jadikanlah itu 5 roti dan 2 ikan yang cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Hari ini angkat semua yang kamu punya. Dan mari kerjakan yang menjadi bagianmu, teman-teman. Kejar destinimu. Jangan kejar apa yang kau mau.
Kalau Saulus terus mengejar menjadi seorang pembunuh. Kalau Yunus tetap ngotot, aku pokoknya mau ke Tarsis, aku akan berenang ke Tarsis. Namanya tidak akan ditulis di Alkitab. Kalau Elisa tidak pernah mendengar panggilan, dia tidak akan pernah mewarisi Elia. Tapi waktu dia menerima panggilan Allah, dan dia mengubah semua tongkat kayu menjadi tongkat Allah. Mengubah 5 roti 2 ikan. Cukup bahkan bersisa 12 baku. Itulah engkau akan menemukan tujuan hidupmu yang terbaik. Jadi hari ini jangan nanya, kok destiniku apa ya kok? Tanya, apa yang kamu punya sekarang? Kamu punya warung, kamu lagi kuliah, kamu punya teman-teman komsel, kamu punya teman-teman yang kamu les-lesin, kamu punya teman-teman futsal, jadikan semua itu 5 roti dan 2 ikan. Gembalakanlah mereka, kerjakan, dan jadikanlah seperti yang Tuhan mau. Sekali lagi teman-teman, destiny itu pilihan. Tuhan itu bukan, sebetulnya predestined ya kalau nggak salah. Jadi Tuhan akan merekayasa, kamu akan belok kiri, belok kanan, jatuh di sini, no. Kamu pilih 2 minggu perang, kamu pilih 2 bulan lewat padang gurun, atau kamu pilih 40 tahun dengan bersungut-sungut. Pilih. Kerjakan destinimu, sampailah kepada akar tujuan akhirmu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman boleh Q&A dulu, baru setelah itu nanti saya akan tutup dalam doa. Luar biasa. Saya kembalikan ke host dulu. Tanyakan pada dirimu apa yang kamu punya, mantap loh. Ini teman-teman ada yang mau tanya? Saya belum menerima melihat pertanyaan. Oh, kalau nggak ada yang nanya ya bagus dong. Selesai Sudah paham berarti. semua berarti. Udah paham lah, udah paham berarti. Sudah paham semua. Sudah jelas. Udah jelas. Kalau udah Sudah jelas aku jelas. mainan Miel lagi, aku main Samiel lagi. Aduh. Gitu teman-teman, makanya kerjain destinimu, kerja. Selalu kan pengennya gitu ya, aku pengen cryptocurrency, hari ini beli 1 juta, besok jadi 100 juta, ya enak bener gitu. Kerja bro, nggak ada yang Ini instan. ada pertanyaan. Ya. Cara Kojos tahu destiny Kojos gimana? Gimana cara Kojos tahu destiny? Balik lagi, aku tahu tongkatku tuh apa. Aku lihat warisannya mamaku punya, papaku punya, dan tiba-tiba panggilan datang dalam hidupku, yang tadi ya, semuanya ya, dan mengerjakan destiny, gitu. Kerjain aja. Di Alkitab itu ditulis gini, di Mazmur 119, sebab firman Tuhan ialah pelita bagi kakiku. Kalian pikir taruh senter di kaki itu mudah kan? Enggak ya, senter itu kan harusnya di atas. Tapi destiny itu kayak di kaki ya. One step, ada step selanjutnya, ada step selanjutnya. Balik sih, gimana cara kamu tahu destiny adalah coba kamu lihat apa yang kamu punya hari ini. Kamu punya gereja kecil, ya jadikan itu besar. Saya memulai dengan sekolah minggu, saya memulai dengan rumah singgah, saya memulai dengan memimpin jadi ketua kelas sampai sekarang gitu. Oke. Jadi apa yang ada di tanganmu hari ini itu apa? Petain gitu, petain. Tahu kan petain ya? Ya coba cari tahu yang ada di tanganmu ini apa? Talentamu tuh apa? Yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu sekarang tuh apa? Oke, kok aku punya kuliah, aku juga punya komsel, aku juga punya teman-teman futsal. Mamaku jualan ini kok, papaku sukses di MLM kok. Ya oke, itu kan berarti semua talenta yang kamu punya. Minimal satu orang punya satu talenta tuh 40 kg kira-kira. Kalau 40 kg emas ya 40 M kira-kira. Kalau silver ya hitung aja lah gitu kira-kira. Oke, kok apa perbedaan antara mimpi dari Tuhan dan mimpi kita sendiri? Semua kita punya mimpi dan Tuhan juga punya mimpi. Perbedaannya apa? Mimpi Tuhan biasanya jauh lebih glorious. Bukan lebih besar, bukan lebih keren, tapi lebih glorious. Glorious itu apa ya? Lebih mulia, lebih mulia, lebih mulia. Contoh, mimpimu adalah kamu pengen jadi sultan, punya istri 12, terus punya jam tangan mewah, punya mobil mewah gitu ya.
terus ya nggak tahu lah punya anak 100 kali gitu ya, anggaplah, nggak tahu ya, kan mimpi orang aneh-aneh gitu. Tapi mimpi Tuhan adalah kamu menjadi bapak bagi banyak anak-anak yang fatherless. Nah itu kan lebih glorious. Gitu. Jadi mimpi, apa bedanya mimpi Tuhan dengan mimpi kita? Mimpi Tuhan lebih glorious dari mimpi kita. Percaya sama mimpi Tuhan. Mimpinya Elisa, dia pengen jadi orang kaya. Mimpi Tuhan, dia mewarisi Elia. Gitu. Jadi ya beda. Oke. So, ini ada Tadi ada pertanyaan yang di nanya kolom lagi chat. tuh. Iya, bagaimana untuk mengembangkan destiny? Apa bedanya dengan iman? Bagaimana cara mengembangkan destiny? Upgrade kayak contoh gini. Aku khotbah. Tahu nggak? Percaya nggak? Aku pernah dipanggil khotbah dan aku nangis nggak khotbah. Dipanggil khotbah loh. Dipanggil khotbah dan bukannya khotbah malah nangis gitu. Dan aku belajar. Dan aku dulu khotbah itu cuma bisa 5 menit gitu. Aku udah berapa kali sharing ya. Aku kalau khotbah itu pendek, 5 menit, 10 menit udah selesai. Dan aku belajar buat upgrade supaya khotbahnya jadi lebih panjang gitu. Dulu cara kepemimpinanku tuh galak banget gitu. Sampai ada orang yang berapa banyak kepahitan sama aku saking galaknya. Ya aku belajar, ternyata nggak semua orang bisa dimarahin. Galaknya tetap, tapi cara ekspresiinnya berbeda gitu. Bedanya sama iman, ya beda ya. Iman itu kan menciptakan, tapi kalau ini upgrade. Kalau upgrade-nya adalah upgrade iman, nah itu bisa lanjutkan. Gitu, Christine. Christine Siap. masih single nggak, Christine? Waduh. Oh, Christine masih single Masih tuh. single. Pertanyaannya kok melencong ini ke ceritanya. Nggak boleh ya? Terus. Itu yang lalu kok, tema Oh, yang iya. lalu. Sip. Oke. Nah, kok ini ada pertanyaan. Pernah nggak sih Koko ngerasa capek dalam masa perjalanan menuju destiny? Kalau misalkan memang pernah ngerasa capek nih, kok gimana sih cara Koko rilis capeknya itu? Maksudnya ya sudah. Oh ya, pernah gitu capek nggak? Pernah. Yang paling capek adalah I live in a spotlight. Spotlight itu apa? Ya semua kehidupanku tuh diekspos gitu. Kayak orang komplain aja gitu ya. Misalnya gini, misalnya dulu pacaran gitu. Ih masa anak hamba Tuhan pacaran? Ya kan kenapa enggak gitu ya. Tapi wah anak hamba Tuhan pacaran gitu. Terus saya sekolah dapat nilai 6 gitu. Wah anak hamba Tuhan dapat nilai 6. Ya emang kenapa gitu ya dapat nilai 6 gitu. Tapi buat banyak orang kan problem banget gitu. Dan ada masalah apa itu diekspos, diomongin. Nah, itu mungkin letihnya di situ. Terus gimana caranya? Caranya ya saya menemukan cinta Tuhan kembali. Dan ujungnya Tuhan yang menghidupkan saya kembali. Itu sih. Klise ya jawabannya. Tapi memang nggak ada sih yang bisa ngidupin saya Tuhan. Kadang nggak lagi begitu ya, aku cari waktu buat ngucap syukur sama Tuhan gitu. Misalnya kayak gini. Contoh ya, di saat aku tuh merasa, aduh kok aku tuh kecil banget gitu ya. Aku akan turun ke jalan dan aku akan lihat iya ya banyak orang tuh mimpi hidup seperti aku. Gitu. Dan di situ ya aku bisa ngucap syukur, bisa nangis. Kadang kalau aku lagi stres dengan semua kerjaan, wah dituntut lah di apa. Aku suka dulu ya waktu masih ada sekolah, aku akan duduk di gedung SD. Liatin anak-anak main bola, ngeliatin anak-anak main badminton, main apapun lah anak-anak ya. Dan saya cuma duduk ngeliatin anak-anak. Dan saya cuma bilang gini, kalau nggak ada orang yang ngambil tanggung jawab, anak-anak ini nggak bisa sekolah. Dan waktu saya ngeliatin mereka main, saya ngucap syukur dan saya bilang gini, ya saya harus terus fight buat mereka. Gitu. Simple ya, tapi itu cara baper saya. Terus cara baper saya juga naik ke atas atap, terus kan kalau Mahanem kan gedungnya banyak. Jadi saya, gila ya Tuhan, ini tuh yayasan buat orang miskin. Tapi gedungnya sebanyak ini. Terima kasih Tuhan. Tuh sembari kayak film gitu ya, liatin gedung, sembari natap matahari, angin kemana-mana gitu, pasang lagu. Ya gitulah. Gitu. Mantap. Healingnya gitu ya kok ya. Punya maksudnya ya nggak sama lah tiap orangnya untuk cara healingnya. Maksudnya betul. Aku belum tentu bisa healing dengan caranya Coach Jos. Betul. Gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa cari caranya masing-masing gimana untuk healing diri sendiri. Nah, ini ada pertanyaan kok.
ketika udah tahu apa aja yang kita punya, nah gimana cara kita tetap percaya dan konsisten saat kita sudah mengerjakan apa yang kita punya? Karena kan biasanya ada struggle tertentu atau adaptasi tertentu, mungkin karena sebelumnya kita ditempatkan di situasi yang unpredictable. Sebenarnya memang buat jadi persisten tuh nggak mudah ya. Gitu. Memang yang paling susah dari membawa api adalah menjaga api. Nyalain sih gampang gitu, tapi menjaga buat tetap nyala itu ya memang nggak susah. Selain kita minta jaminan sama Tuhan, doa gitu ya, tapi memang struggle banget sih buat jaga api. Dan makanya paling gampang adalah kamu punya teman-teman yang selalu mendukungmu. Betul. Kalau aku, prinsipku pergaulan yang baik akan membuat kebiasaan baik semakin baik. Gitu. Jadi kalau kamu punya teman-teman yang mendukung destinimu, orang-orang yang bertumbuh bersama, orang-orang yang selalu positif, support kamu, suportif, itu pasti kamu akan gampang buat jaga api. Kayak bara lah, bara. Bara itu kan akan tetap nyala kalau mereka bareng. Tapi kalau mereka dipisahin, nah itu lebih gampang buat mereka mati. Jadi emang kumpul-kumpul tuh lebih nyaman, lebih enak gitu buat kita jaga api kita. Oke. Siap. Gitu, sister. Siap, Koko. Kok, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara kita menyeimbangkan antara waktu untuk perang dengan mengurus bisnis kita? Terima kasih. Maksudnya perang secara rohani, doa gitu kali kok. Ya, kitab itu ditulis gini, sebab engkaulah imamat yang rajani. Jadi nggak bisa ini imam dan raja, nggak bisa imamat yang rajani. Jadi ya memang kamu ini adalah imam, jadi rohani dan juga raja jasmani. Itu memang bareng. Dan gimana cara nyeimbanginnya bisa kok, bisa asal gini, kamu harus konsisten aja gitu. Kita tuh punya 24 jam sehari kali 7 hari seminggu. Bayangin nggak? Jadi waktu kita tuh banyak banget. Sebenarnya gini, jujur ya, kita jujur lah. Sebenarnya kita tuh nggak kekurangan waktu buat doa dan kerja. Kita kekurangan waktu buat main. Kamu buka sosmed tuh ya, sekali main 1 jam tuh hilang loh. Nonton Netflix, nonton film tuh 1,5 jam, 2 jam sekarang film tuh. Hilang. Dan kamu masih bilang, aku nggak punya waktu buat baca Alkitab. Enggak, kita nggak bisa set prioritas saja. Gitu. Jam tidur. Kamu tidur 10 jam. Bayangin, 10 jam tidur. Gitu. Kalau caraku gimana? Aku tuh gampang ketiduran. Bukan gampang ketiduran, aku nggak bisa ketiduran sih menurutku ya. Aku ini gampang ngantuk. Jadi kayak jam 10 malam, jam 11, itu udah jam tidurku banget lah. Tapi aku ini morning person. Gitu. Jadi aku gampang buat bangun pagi. Jadi aku baca Alkitab dan apalah doa intim sama Tuhan tuh pagi. Jadi misal aku ke kantor jam 8, aku bisa bangun tuh jam setengah 7, jam 6 tuh udah bisa bangun. Pasang alarm. Jadi aku punya 1 jam, 2 jam itu khusus me time, khusus doa, baca Alkitab gitu. Panjang jadi waktunya, harinya tuh panjang gitu buat aku. Istriku beda, Keisha tuh orang malam. Yang rada lucu malah kadang dia nungguin saya tidur dulu. Begitu saya tidur, dia baru baca Alkitab, dia baru doa gitu. Jadi kita ini nggak kekurangan waktu, kita kebanyakan main, jujur aja gitu. Jadi cara nyimbanginnya gimana? Kamu korbanin waktu mainmu. Waktu nongkrong nggak jelas itu loh. Terus apa sih, main sosmed, main game, Mobile Legend lah, Free Fire lah, please deh gitu ya. Itu yang sebenarnya waktu kebuang tuh paling banyak itu. 1 match PUBG itu bisa setengah jam loh. Bener nggak? Betul. Kan saya pemain PUBG juga nih, meskipun nggak naik-naik dari bronze kan. Tapi setengah jam itu kebuang loh 1 game. Kecuali Livik ya 10 menit, 15 menit gitu. Tapi kan saya early game nih, early mati terus kan gitu. Jadi ya 10 menit lah gitu. Tapi itu kan waktu kebuang. Ya. Gitu Christine. Siap, Kok, ini tadi kan kalau misalkan dari Ko Joshua sampaikan tadi, destiny itu dari apa yang kita punya kan. Nah, apa bedanya ketika ada orang-orang yang menyebut destiny itu kadang apa yang kita suka, bukan apa yang kita punya gitu kok. Gimana menurut Koko? Jadi sebetulnya destiny ini antara yang kita punya atau antara yang kita suka gitu. Oke, kalau aku gini,
Kadang buat cari tahu paling gampang destiny kita adalah gimana, sebenarnya itu statementku. Gimana cara kamu tahu destiny adalah coba kamu cari tahu apa yang kamu suka. Karena biasanya yang kamu suka pasti itu adalah yang kamu bisa. Ya. Gitu. Kayak contoh gini lah. Sebenarnya gini, saya itu suka main bola. Saya suka main futsal. Tapi terlebih dari main futsalnya, saya lebih suka untuk memimpin permainan futsal. Dan itu kan sebenarnya mirip ya. Jadi bukan jadi pemain bola, tapi saya jadi pemimpin. Nah, dari situ mulai di-develop. Jadi gimana? Mungkin benar, karena itu statementku pribadi, gimana cara kamu tahu destiny-mu adalah coba cari yang kamu suka dulu. Kamu suka bisnis, kamu suka apa. Karena biasanya kan itu yang kamu bisa. Iya dong. Nah, mungkin kamu suka basket, nggak bisa main basket. Ya, kecuali suka nonton dan suka nikmatinnya. Menurut saya kamu suka taktiknya mungkin. Kamu suka taktiknya, kamu suka gayanya. Nah, itu mungkin gitu kan. Taktik berarti kamu jadi manajer, atau mungkin gayanya berarti kamu jadi fashion designer. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Gitu. Betul. Gitu. Jadi, apa yang kamu suka, contoh gini, saya suka nonton film-film kolosal, film-film perang. Kenapa? Saya suka bagian Team Talk. Tahu Team Talk nggak? Tahu film Pacific Rim nggak? Pacific Rim yang robot-robot itu kan. Waktu bapaknya tuh berdiri dan today we are canceling the apocalypse. Nah itu saya suka banget. Yang Team Talk, yang uplifting gitu saya suka. Apakah habis itu saya jadi pemain Gundam gitu ya, jadi robot-robotan kan enggak. Tapi saya jadi tetap orang yang gitu sih. Jadi benar, coba kamu lihat apa yang bisa, apa yang kamu suka. Dan biasanya dari situ apa yang kamu bisa. Ada lagi? Yang kita suka di develop masih banyak sih kok, jangan khawatir. Kita masih punya, iya masih banyak. Ini masih ada 40 menit kok tentang. Sip. Kalau ini ada yang tanya nih, gimana kalau kita punya mimpi, tapi bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk banyak orang. Dan rasanya itu nggak mungkin banget buat kita nyampe ke sana. Maksudnya susah banget untuk kita menuju ke mimpi itu gitu. Apakah mimpi kita itu salah kalau kita punya mimpi untuk orang lain tapi jalannya agak susah gitu? Mimpi untuk orang lain. Untuk banyak orang. Oh, ya sebenarnya bisa-bisa aja ya, karena gini, mimpi Tuhan buat Musa kan juga seems impossible banget gak sih? Ngeluarin 2 juta orang dari 1 juta, keluarin 1 juta orang dari bangsa paling kuat di zamannya, memimpin bangsa budak kan nggak gampang juga ya. Tapi buktinya bisa tuh gitu. Dan kalau saya gini, kalau kamu punya mimpi buat orang lain ya, coba kamu doakan dan ciptakan. Bahasanya tuh ciptakan. Jadi kamu dukung, kamu support gitu. Oke, siap kok. Kok ini ada pertanyaan yang nyambung sama yang kemarin nih kayaknya. Harusnya dia nonton yang kemarin tentang ini. Apa? Soulmate, divine soulmate. Bagaimana jika pacar tidak mendukung mimpi atau destiny dari Tuhan tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Itu soulmate-nya kita bukan kok. Mau jawaban kasar atau jawaban lembut nih? Kalau jawaban kasar masih pacar kan? Ya udahlah cuek aja kan, pasti pacar. Cuman kalau misalnya udah tunangan, kalau jawaban baik ya. Coba kamu tanya Tuhan ya, mana yang menjadi prioritas, apakah pacar atau Tuhan? Minta peneguhan. Wow. Kalau saya tuh orangnya keras, jadi kalau saya itu pacar nggak pernah jadi prioritas. Kamu tanya Keisha aja, Keisha sakit, aku ada pelayanan juga aku tinggal. Gitu. Miel sakit aja aku tinggal. Kalau aku, tapi kan nggak semua orang bisa ngikutin gayaku kan. Lo Miel tuh sakit, aku pelayanan loh. Pelayanan aja gitu. Ya pokoknya hidup mati tangan Tuhan kan. Kalau aku cuek banget orangnya. Nah jadi kalau aku, kok gimana kalau pacar nggak dukung? Wah kalau aku ya, tapi ini jangan ditiru nih. Kalau aku, ya nggak usah pacar deh. Tim terdekatku aja kalau nggak dukung juga aku cuek kok gitu. Misalnya nih ada tim gitu, tim pelayanan ya. Kok kita nggak bisa bikin KKR nih PSBB. Ya udah lu minggir, kita lanjutin gitu. Kalau aku tuh emang kasar orangnya. Karena kalau aku visi Tuhan tuh prioritas 1. Gitu. Cuman ya kalau kamu ya cobalah kamu cari cara yang bijaksana. Coba kamu tanya Tuhan, minta peneguhan toh. Kan aku jangan dijadiin alat kata kojos kita harus putus. Nah itu kan kita nggak bisa. Okay. Ya, ini kan hidup-hidupmu gitu. Kalau aku kasih saran sih,
ya pokoknya destiny Tuhan harus jadi. Kalau pacarmu nggak setuju, ya coba dirundingin, coba tanya Tuhan, dia pacar yang dari Tuhan atau bukan, kan banyak cara lah. Gitu. Betul. Ya nggak? Betul nggak? Betul. Setuju nggak, Van? Setuju ya, Van? Ya iyalah, setuju lah. Terus, yuk. Kak, bagaimana caranya supaya kita dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi para pemuda? Karena zaman sekarang itu kan banyak pemuda yang kerohanian mereka sudah dirusakkan oleh hal duniawi. Karena saya Oke, ini juga berarti punya kerinduan untuk melayani anak-anak muda, gitu. out of context ya. Gimana? Oke, tapi Iya, nggak apa-apa, out of aku jawab juga. context. Sebenarnya gini, kalau aku teknis. Satu, kamu harus tahu segmenmu siapa. Anak muda itu luas loh, teman-teman. Ada pengamen, ada pengemis, terus ada orang-orang kaya, ada anak sekolah. Nah, segmenmu itu siapa? Oke, kamu udah nentuin, oke kok aku tuh punya hati buat orang-orang miskin. Oke, orang-orang miskin itu apa? Mereka yang nggak bisa sekolah, atau mereka pengamen, atau mereka yang kerja tapi di bawah rata-rata. Buruh, ada loh gitu. Oke, kok aku mau pengamen. Oke, gampang. Kamu kumpulin aja pengamen-pengamen. Atau kok segmenku orang sekolah. Sekarang itu sekolah gampang banget, teman-teman. Aku kemarin pergi ke Lampung, tahun lalu sih, aku pergi ke Lampung, dan sekarang semua sekolah by Zoom. Dan sekarang setiap hari Jumat, yang Muslim akan sekolah, akan ibadah, yang Kristen gak ada yang mimpin. Dan kalian dari rumah, kalian ngurus, pakai surat, pakai apa, kalian bisa khotbah di Zoom sekolah mereka loh. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Bisa khotbah di berapa sekolah sekaligus juga kalau kalian punya handphone banyak jejer gitu ya, in prinsip bisa aja gitu. Jadi sekarang mudah banget. Terus gini, kok aku punya aku punya hati buat anak-anak muda, orang-orang kaya. Oke lah, mungkin kamu bikin usaha bareng kayak atau apa gitu. Tapi caranya yang pertama, kamu nentuin dulu segmenmu siapa. Baru kamu bikin strateginya. Kalau gagal ya coba lagi ya gitu ya. Kalau aku kan gini, segmenku adalah anak-anak muda yang radikal sama Tuhan. Dari mereka yang miskin, jadi background orang tua mereka belum kerja, mereka pemalas, sekolah online, nggak ada kerjaan di sekolah, segmenku itu. Dan ya caranya gimana ya, aku kasih kerjaan yang banyak, aku kasih mereka makan kadang, nah itu ya macam-macam gitu. Nggak bisa disamain sih, tergantung segmentasimu apa bro. Oke. Sudah menjawab ya. Terima kasih Ko Jos. Ini ada pertanyaan lagi Ko Jos. Bagaimana kita menanggapi peneguhan yang Tuhan berikan untuk destiny dan panggilan hidup kita selain kita mempersiapkan wadah dan serahin total ke Tuhan? Kalau kamu kurang yakin ya minta tanda ya. Minta tanda. Apalagi misalnya gini nih, satu langkah besar. Misalnya gini, aku tuh dapat dari Tuhan, aku jadi destiny-ku adalah jadi dokter. Dan ini aku harus ngambil kuliah antara hukum atau dokter. Nah ini kan mungkin langkah besar ya. Ya kamu bisa minta tanda sama Tuhan. Gitu. Biasanya kalau Ko Jos minta tanda sampai berapa tanda Ko? Maksudnya kan kadang kalau cuma satu kurang yakin gitu. Kalau aku bukan tipe, ya aku minta tanda sih. Cuman kalau aku lebih ke ini, minta didoain. Jadi aku nggak ngomong apapun, aku pokoknya minta didoain, nanti orang ini ngomong apa. Kalau aku tipe yang nurut, bukan nggak percaya minta tanda gitu. Kalau aku pokoknya gini, Tuhan bilang dokter ya dokter gitu. Kalau aku tipe begitu. Nanti aku Beda minta lagi doain ya. buat jodohku ya kok. Gimana sih kamu? Charles lah. Tuhan Yesus. Nggak boleh. Ya, lanjut. Oke. Kalau ini ada pertanyaan, bagaimana caranya untuk bisa bertahan di dalam destiny? Karena seringkali kan lebih gampang mencari daripada mempertahankan destiny. Ya tadi ya, cari teman-teman yang bisa support kamu. Kalau aku itu aja sih. Cari teman-teman yang bisa mendukung, yang bisa suportif lah. Oke. Kok ini lagi tanya. Ini yang Oppo A5 ini atas nama Ardi kok ternyata. Salam kenal Ardi. Oke, halo Ardi. Jika kita tidak sampai pada destiny, apa yang akan terjadi, Kak? Ya, sayang aja. Kayak siapa ya? Ya kitab yang nggak menyelesaikan destiny ya Musa.
sayang kan. Terus Yunus endingnya marah, raja-raja, terus Simpson, hakim-hakim, itu semua banyak. Ya sayang aja, nggak mencapai destiny kan. Sayang. Oke. Tuhan punya berkat 100 dan kamu cuma terima 20. Gitu kan sayang. Contoh Musa ya. Bayangin nggak? Musa destiny-nya masuk tanah Kanaan, mungkin jadi pemimpin bangsa atau apa. Destiny karena dia nggak selesai, marah, dia nggak masuk tanah Kanaan, anak-anaknya jadi penyembah berhala. Kan sayang kan? Oke, siap. Kok ini ada pertanyaan lagi. Kalau kita merasa Kamu pasti tengah... nggak kamu batasin pertanyaannya berapa? Enggak. Soalnya Serius kemarin sampai subuh nih. sampai jam 8 pokoknya kan, Bro. Serius, oke, yuk, skui. Soalnya kemarin, dari pengalaman yang kemarin itu, banyak banget antusiasnya. Kita sayang gitu loh buat nge-cut. Kan Habisnya ini kasihan. kasihan yang nggak nanya gitu loh, kayak ya pertanyaan gue udah dijawab tadi lagi gitu, gue harus nungguin 1 jam lagi gitu. Kasihan Mau on the spot aku. Jadi yang tanya boleh resen dulu, langsung nggak tanya ke usah, Bro. nggak usah. Oke. Nanti malah kelamaan. Terus. Oke. Kalau kita merasa pas di tengah pelayanan merasa lelah, jenuh, dan merasa biasa aja, nggak semua, tidak ada yang spesial, tidak seperti dari sebelumnya semangat, kira-kira gimana kok? Gimana kita Kamu ngadepin? lakuin yang ekstrim. Misalkan gini, apimu udah mati ya kamu perlu ignite the fire sekali lagi gitu kan. Kamu perlu nyalain apimu sekali lagi ya, lakuin yang ekstrim gitu. Contoh, aku kalau misalnya udah kehilangan api, aku suka ke Bantar Gebang, bagi makanan, misalnya gitu. Oke. Berarti yang ekstrim yang nggak pernah kita lakukan sebelumnya. Iya, kayak nyalain api kan, gitu loh. Oke, siap. So ini pertanyaan menarik. Mana yang lebih dulu, maksudnya lebih dulu kita kerjakan? Telur atau ayam? Salah. Dua-duanya saya. Bertemu jodoh atau mendahulukan mimpi dari Tuhan dulu. Kalau Adam kan melakukan destiny-nya dulu, tetapi kalau Abraham ini kan ketemu, maksudnya melakukan destiny ketika sudah sama Sarah. Oh, Bergantung usia ya. Kalau kita sudah tahunya sekarang, kayaknya harus mendahulukan kalau Tuhan. kalau jodoh, ya kamu ngerjain destiny dulu baru dapat jodoh. Gitu. Patokanku yang dapat jodoh itu kan Ishak. Iya. Ishak dapat jodoh, Yakub, Yusuf dapat jodoh semua. Itu ya waktu dia di destiny kan, di track destiny. Oke. Ini ada pertanyaan yang sedikit nyimpang kok tentang leadership. Mau dijawab kah? Gak apa-apa lah ya. Oke. Apa aja poin penting dalam memimpin suatu komunitas kok? Apa yang harus dijaga dalam memimpin? Banyak kalau kepemimpinan menurutku beda khotbah lagi ya. Cuman banyak banget. Yang aku lagi ingat ya, yang lagi keinget, kita harus jadi teman sih buat anak-anak kita gitu. Kita harus jadi teman, terus kita harus membawa anak-anak ini sampai kepada destiny-nya. Gitu. Banyak. Nanti jadi khotbah panjang, nanti malah bias. Banyak banget pembahasannya. Oke kok. Ini konsultasi. Dia ini seorang karyawan kok. Ya. Nah, dia cuma punya teman di kantor. Ada cuma satu teman di kantor. Di luar kantor dia nggak punya banyak teman dan nggak begitu dekat. Di rumah dia cuma suka dengerin khotbah dan doa, tapi nggak bisa sampai berjam-jam. Gimana cara menentukan destiny untuk orang yang seperti itu? Jangan-jangan destiny-mu jadi pendoa. Pendoa termasuk destiny kan ya? Iya, terus kamu bisa jadi konselor. Terus kamu di gereja mungkin ada pelayanan apa nggak di gereja? Atau kamu suka bagi-bagi makan buat orang miskin? Itu semua destiny. Siap. Aduh, ini pertanyaannya
soal jodoh. Kita skip aja time. kali ya. Oke, kita skip. Yang berhubungan, berarti aku cari yang berhubungan aja ya kok ya? Ya. Sebentar. Ini gimana kok? Kita udah melakukan satu kesalahan di tengah destiny kita, terus kita mau bangkit, akan selalu ada yang mendakwa, bilang kita tidak bisa, kita tidak cocok, yang nggak mungkin lah, nggak nyampe lah, dan lain-lain. Kira-kira gimana? Kita nggak pernah tahu kita bisa atau enggak sebelum kita coba. Jalan aja. Aku juga pernah buat kesalahan. Jalan aja. Oke. Ya udahlah, jalan aja, santuy. Jalan serta Yesus. Siap. Ini tadi sebelumnya relate sudah terjawab sih mungkin. Dia ini punya masalah soal mengampuni, tapi orang yang membuat istilahnya dia merasa tersakiti itu memang tipenya suka untuk menyakiti orang gitu. Dengan kondisi dia yang seperti itu, kira-kira apakah bisa dia mencapai destiny-nya dia? Menurutku disakiti itu pilihannya. Pilihan kok. Kamu mau memilih untuk sakit atau enggak itu menurutku pilihan. Ya. Kayak contoh gini, sebenarnya gini. Contoh ya. Ada orang yang gini deh. Saya itu di jalan ke kantor, itu ada orang tukang parkir yang selalu nutupin mobil dan selalu bikin malah saya lebih susah buat nyebrang. Nah itu kan saya mau kepahitan, mau marah, mau luka juga bisa ya gitu. Tapi dia cuek nggak sih gitu. Nah orang ini kalau dia terus nyakitin kamu, ya masalah kamu membiarkan dia luka, membiarkan dirimu luka atau enggak, ya itu pilihan. Saya punya satu statement, kasar dikit ya, minta maaf dulu. Papa saya itu selalu bilang gini, Jos, dalam hidup itu pasti ada orang-orang yang kayak pantat, maaf. Nyebelin banget. Kamu pasti nggak suka sama orang ini. Dia kayak pantat. Tapi kamu bisa bayangin nggak, hidup tanpa pantat, kamu nggak bisa duduk, nggak bisa pup, kamu pasti hidupmu susah. Jadi nikmatilah semua pantat dalam hidupmu. Kalau kata papa saya gitu. Jadi apapun yang Tuhan berikan tuh ya belajar nikmatin gitu. Luka itu pilihan kok. Luka itu pilihan, sungguhan. Saya tahu rasanya ketemu orang yang suka ngomongin saya di belakang, ngegosipin saya, dan saya memutuskan buat mengampuni dan tidak luka. Caranya gimana ya? You deal with yourself gitu. Aku tidak mau luka. Gitu. Oke. Siap. Kok, gimana kalau kita susah untuk berbicara di depan orang banyak, ketika berbicara itu pasti aneh-aneh dan nggak lurus omongannya, tapi itu salah satu untuk memulai mengejar destiny. Gimana kok? Kamu belajar ngomong di anak sekolah minggu. Belajar di anak sekolah minggu. Udah, belajar khotbah di anak-anak aja. Lah serius, udah jawaban gue itu aja. Belajar kan dimulai gini. Dari yang kecil gitu ya kok? Iya, kan kamu belajar matematika, Pitagoras susah ya, belajar dari 1 tambah 1 dulu. Gitu. Nanti juga lama-lama bisa. Oke, sip. Kok mungkin pertanyaannya sampai di sini dulu. Tadi ada quarter life crisis atau apa tuh? Oh, itu mau di ini kan? Boleh. Apakah anak Tuhan bisa berada di posisi quarter life crisis? Pandangan Koko bagaimana menghadapinya? Kalau menurutku ini istilah-istilah gitu tuh buatan manusia yang kita jadi kepikiran gitu ya. Kayak misalnya gini lah, dulu kata baper itu kan nggak ada. Sejak ada kata baper, semua orang jadi baperan kan gitu ya. Dan kalau menurut saya gini, saya pernah baca, setiap orang fase 10 tahun itu pasti hidupmu berubah. 10 tahun, 20, 30, 40, 50 itu setiap 10 tahun sekali maka psikologimu akan berubah. Nah, quarter life ini kan berarti sekitar 20, 30. Ya kamu mungkin hormonmu beda, terus kamu lihat teman-temanmu sekarang di sosial media itu pada nikah, pada punya barang mewah, pada jadi orang kaya, dan kok kalian belum. Ya menurutku gini, tergantung yang lu follow itu siapa ya. Kalau kamu biarin hidupmu terus diisi dengan sampah, ya kamu akan ngikutin, oh iya ya, seumur-seumur segini tuh memang selayaknya gue galau-galau, ya lu jadi galau gitu.
Saya kenal ratusan orang yang seumuran itu dan mereka nggak galau, mereka lagi ngejar Tuhan. Jadi kalau kalian isi hidupmu dengan sosmed-sosmed yang nasi goreng harga 100 juta cek, ya hidupmu jadi begitu gitu. Tapi kalau kamu penuhin hidupmu dengan yang baik, ya kamu nggak akan kepikiran, iya ya, masa-masa segini tuh masa-masa nggak ada orang ngertiin aku. Semua orang jahat sama aku. Semua orang tuh, ya lu follow-nya akun-akun senja-senja gitu sih. Akun menggalau. Paling sakit adalah kalau kamu udah mencintai, tapi dia memberimu tai. Nah, ya siapa juga mau dikasih tai gitu ya. Semua juga sebel gitu. Tapi ya kan gara-gara anak senja gitu lu jadi pahitan terus gitu ya. Makanya nggak usah follow. Follow tuh @jeswa. Nah, itu hidupmu masih berubah, bro. Gitu Boleh ya. diketikin nggak kok? Nggak usah. Dan kalau hidupmu ya, kamu follow yang nggak jelas gitu ya, hidupmu jadi ikutan senja-senja terus Betul, gitu. betul. Kalau hidup saya mah matahari terang bersinar terus kok. Ya ada masalah mah ada gitu ya. Tapi aku punya teman-teman yang suportif dan selalu mendukung. Dan kenapa kamu harus mendengar pendapat orang lain yang nggak pernah support kamu? Gitu. Kalau kamu punya 10 orang yang support kamu, cukup kan? Gitu. Jadi kalau teman-teman yang ada di Surabaya, jangan lupa join di BSB. Di situ ada teman-teman yang siap untuk mendukung kalian. Kalau kalian ada di Solo, ada di mana banyak, carilah komunitas dari teman-teman yang ada di Zoom ini, maka hidupmu pasti nggak ada quarter life, atau half life, atau seperempat life, atau seberapa life, krisis-krisisan nggak ada. Mantap. Selalu hidupmu akan sunrises, bukan krisis ya. Gitu ya, pilihan aja gitu. Jangan kebanyakan melo-melo nggak jelas. Kita diganti jadi bukan anak senja lagi kok. Anak pagi. Anak pagi kita mah. Anak pagi. Anak pagi. Oke, kalau tuh Medan ada nggak? Medan ada tuh Medan ada online kok. Tuh banyak kok kita mah. Oke. Tuh ada yang nyaut. Tuh siapa yang belum punya komunitas di kota apa? Komen-komenan sana di chat. Semua ada kok. Mantap. Kita tuh ada di semua tempat. Solo juga ada nih. Nih tadi hostnya kan dari Solo ya? Iya. Hostnya dari Solo. Semua ada. Pokoknya kita mah positif aja. Kita nggak usah debat doktrin. Yang debat doktrin itu biar opa-opa, gembala-gembala kalian. Nah kita mah santuy. Kita nggak usah debat doktrin. Lu nggak mau perjamuan ya udah nggak usah perjamuan kan. Yang penting jiwa-jiwa diselamatkan kan. Kita kan tujuannya gitu. Iya. Betul. Gitu. Kamu mau pakai masker ya pakai masker, yang nggak mau ya udah gitu kan, doa masing-masing, mau vaksin yang enggak, pokoknya cari Tuhan, pokoknya kamu buat lawatan ya udah, kita mau debat apa lagi? Pokoknya tugas kita cari lawatan, tugas kita cari Tuhan, tugas kita menyenangkan hati Tuhan, tugas kita bawa jiwa-jiwa ke Tuhan, bukan bawa ke gereja A, bukan bawa ke Bahtera, bukan bawa ke B, pokoknya tugas kita bawa ke Tuhan gitu. Dia mau bertumbuh di GBI ya sudah, yang penting dia cinta Tuhan dan membuat lawatan. Dia mau tumbuh di GKI ya udah, why gitu. Emang Yesus sinodenya apa gitu? Sinode Yesus apa coba? GKI gitu kan enggak juga kan? Ya sinodenya Yesus ya nggak tahu lah. Ya Yesus gitu. Nah kita kan pengikut Yesus. Jadi ayo kita teman-teman yang ada di kota-kota, sebenarnya semua pertanyaan kalian tuh bisa diselesaikan dengan kalian perlu punya teman-teman yang suportif. Benar. Ini tadi kan ada yang bilang ya, Kak, aku tuh pernah jatuh. Ya, aku pun juga pernah jatuh. Dan aku lihat teman-teman yang tidak meninggalkanku. Dan bukan jorok-jorokin aku makin jatuh, enggak. Dia pick me up kok. Mereka yang angkat aku naik. Gitu. Makanya di Alkitab ditulis orang benar jatuh 7 kali, dia bangun 8 kali. Kenapa? Yang ke-8 itu dibangunin sama teman-teman. Gitu. Jadi kalian cuma perlu teman gitu. Jatuh apa dulu? Oke, kalian bisa jatuh apa? Balik ke rokok lagi. Kalian pernah usaha, saya pernah punya restoran dan restorannya tutup, tapi sekarang saya punya restoran lagi. Kenapa ya? Saya punya teman yang suportif gitu. Jadi ya you need friends. Gitu. Kalian perlu teman-teman yang suportif. Ada kontak yang dihubungi di Medan tuh, saut-sautan tuh di grup tuh, jangan leave dulu makanya.
Boleh Ini di di Medan. Susanto belum ada komunitas nih. Mungkin teman-teman panitia bisa langsung kontak ke di Susanto, atau di Santo bisa kontak teman-teman yang jadi komus-komus Prian lah ini. ya. Iya, betul. Santai. Gitu Nah, teman-teman. kok ini tadi karena sudah teman-teman yang tanya ke Koko dan Koko menjawab, sekarang gantian dong. Koko yang tanya, Oke, kita buat yang door jawab. prize ya. Ya, Buat door prize betul. ya. Betul. Oke, aku akan nanya buat ini ya. Aku akan kasih 3 pertanyaan. Dan untuk yang tercepat, 3 orang pertama akan dapat door prize. Oke. Yang pertama. Langsung di chat, di kolom chat ya. Nanti yang pertama dan betul akan dapat door prize. Ya, betul. Yang di Jambi juga ada tuh. Oke, kenalannya di stop dulu ya. Wih, di Jambi ada ya? Aku berapa kali ke Jambi? Oke, kenalannya di stop dulu ya. Jawab dulu. Pertama, mau yang gampang atau yang susah? Dari yang gampang dulu lah, kok. Gampang dulu aja. Okay. Apa arti dari akarif yang tadi dalam bahasa Ibrani? Salah, bukan destiny. Bukan destiny. Jeng. Panggilan hidup. Salah, bukan panggilan hidup. Sampai akhir, bukan. Tujuan hidup, bukan. Deng, akarif. Tujuan akhir, bukan. Ya, betul. Estefania Berlian. The end. The end. Betul. Akarif dalam bahasa Ibrani, destiny itu bukan tujuan. Destiny dalam bahasa Ibrani itu artinya akhir. The end. Nice. Pertanyaan kedua. Sebutkan alamat ayat dari ayat pertama yang saya bacakan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang? Mazmur 139 ayat 13. Ya, betul. Elizabeth. Betul. Unique Elizabeth. Yang pertama ya tadi ya. Untung tadi nggak ditulis ke bisa scroll nanti. Oke. Dan pertanyaan terakhir. Siapakah yang membawakan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus? Siapakah murid yang membawakan 5 roti? Andreas, betul. Tesalonika dari Ambon. Bukan Petrus, Andreas. Sip. 3. Thank you, teman-teman. Tadi yang pemenangnya Estefania Berlian, Unika Elizabeth Nasarani, dan Chelsea. Tesalonika dari Ambon. Selamat buat teman-teman 3 orang yang sudah disebutkan namanya. Nanti akan dihubungi sama panitia untuk dapat door prize-nya. Thank you so much Bill untuk Christopher, waktunya. kamu belum matiin kamera, kamu lagi mandi itu, Bill. Matiin kamera dulu. Ya udah, terserah dia lah. Yuk kita doa dulu yuk. Kita mau doa dulu, terus baru foto bareng. Bill, kameramu masih nyala, Bill. Billy Christopher dari Tanah Karo. Wih, malah scroll malah nyari semua kan kalian. Udah nggak usah di-scroll. Dia lagi seru, biarin. Ya, yuk, kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba ingin bawa semua 100 orang yang lagi Zoom, yang ikut Zoom hari ini. Buat mereka mengenal Engkau Tuhan. Buat mereka punya perjalanan hidup dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang mereka ikut Zoom hari ini, semua Tuhan hamba ingin bawa di hadapan. Sekali lagi, biar semua karya indah yang sudah Engkau desain buat setiap kami, itu tereksekusi dengan glorious Tuhan. Engkau yang rekayasakan, Engkau yang buat sampai apapun yang kami pegang jadi besar dan jadi ajaib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sekali lagi ingin bawa semua persekutuan doa, semua pelayanan yang ikut Zoom, semua teman-teman yang ikut, buat kami bergandengan tangan menyelesaikan destiny besar yang Tuhan desain buat setiap kami.
yaitu menggelar karpet merah, menyambut kedatanganmu yang kedua. Berjalan dengan mujizat, berjalan dengan sign and wonders, membawa lawatan di gelombang akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadi Tuhan. Amin, 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 amin. Thank you semua. Thank you, Coach Jos. Mungkin teman-teman sekarang waktunya buat kita Setiap untuk bulan foto bisa membina bersama. paling tidak sekali sebulan di YouTube Zoom. Oke, boleh. Boleh, Pak Wesley. Silahkan. Tinggal di jadwal. Oke, thank you semuanya teman-teman. Aku berdoa teman-teman diberkati. Maju terus dan mari kita melakukan apa yang sudah Tuhan desain buat setiap kita. Amin. Yuk foto, mau foto bareng. Ini ada 5 slide, jadi nanti kita fotonya 5 kali ya. Mungkin teman-teman standby untuk pose, kasih pose yang terbaik. Aku di slide berapa? Kalau di tempatku ini slide 1. Asik. Sip. Aku pose apa ya? Terserah. Pose yang lagi hits apa sekarang? Waduh, kemarin semua begini. hits. Masih begini kayaknya. Masih begini kayaknya. Ya, BTS. foto ya. BTS McD. Sudah habis kok, sold out. Serius. Iya, sold out. Oke. 1, 2, 3. Slide 1 dulu ya. Mungkin teman-teman juga bisa bantu slide kan. Sebentar. 1, 2, berbulan 4 nih. 1, 2. Kok kayaknya 2 aja deh. Soalnya yang lainnya off cam. Walah. Gitu. Teman-teman mungkin yang off cam boleh langsung di-on-kan dulu kameranya supaya kita bisa sama-sama foto. Yuk on cam dulu yuk teman-teman. Kapan Ayo, lagi bisa on foto cam, bareng on cam. Coaches kan? Ya online lagi ya kan. Tapi akunnya Kapan P1 lagi? kan? Nanti kita gabungin jadi satu. Sudah on cam semua? Thank you semuanya. Thank you juga Star Generation. Thank you Coaches. Udah